Shalom, pagi bersama tundukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-15. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15 mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa pelisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantah, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama jadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mengapa sikap seorang laki-laki, sikap seorang perempuan dalam ibadah. Dan dikatakan firman Allah pada ayat yang ke-8, karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuhan mau kita sebagai seorang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, yang bersih, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kenapa? Bagaimana kita berdoa dengan baik? Kalau hati marah atau ruwet dan sesuatu kebencian dan selanjutnya, maka firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hati. Kita memperhatikan hati kita. Oh, bagaimana kita bisa berdoa dengan baik kalau kita marah, ngamuk, dan hal-hal yang gak baik. Betapa penting kita menjaga hati kita yang bersih, hati yang suci. Dari hati keluar, dari hati keluar, keluar kepada mulut. Bahwa dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita bersih, yang keluar adalah yang bersih. Kalau hati kita kotor, yang keluar adalah kotor. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Tuhan mau dari hati yang murni, hati yang suci, sehingga doa kita pagi-pagi ini didengar oleh Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, sebab kita datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menghadap Tuhan, menyanyikan doa syafaat, menyembah kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan, naikkan doa syafaat dan berdoa pribadi kepada Tuhan, ke keluarga, diri dan visi dan selanjutnya. Dengan hati dari mulut, dari hati yang bersih keluar mulut yang baik. Sebab sumbernya dari hati, sentralnya dari hati.
maka keluar dari perkataan yang baik dengan tangan yang suci. Hati tidak main-main dosa, tidak berbuat sesuatu, sebab Allah tidak membenci akan dosa. Allah membenci akan dosa. Ingat ya, firman Tuhan Yakub dan Esau, aku membenci Esau. Bukankah dua-duanya anak Ishak? Ya. Bukankah aja kedua-duanya ya anak-anak Ishak? Ya. Tapi kan Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Ya. Karena Esau kerjanya hanya memburu daging. Memburu, hanya mengerjakan memburu daging. Tapi Yakub berada di kemah. Dia senang tinggal di kemah, senang tinggal di rumah Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan berkenan akan persembahan Yakub. Amin. Bukan kita nggak butuh uang, tapi yang Tuhan mau bukan kita memburu daging. Yang kita buru ada perkara-perkara yang kekal. Memburu perkara-perkara yang suci, bukan hanya keinginan daging menuju pada kebinasaan, tapi roh menuju hidup yang kekal. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, saudara yang sangat diberkati Tuhan, pagi hari saudara tidak kejar buru-buru mengejar daging, tapi mengutamakan mengejar roh. Artinya adakan mesbah, arti mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu perkara-perkara surgawi. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar tangan kami yang bersih sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, tangan yang bersih, dengan hati yang bersih, boleh menaikkan doa syafaat, naikkan pujian dan penyembahan. Bahkan juga kami boleh menjadi sebagai kepala dan rumah tangga kami. Kami berjalan hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami percaya segala kebutuhan kami yang Engkau sudah siapkan. Terima kasih Bapa, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah dengan hikmat dan semewah takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.